seperti itu ya teman-teman ya. Bisa jadi AC mati hidup dan setelan suhunya ke 25. Tapi kalau kembali ke suhu 16 berarti ada permasalahan di tempat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah mau jawab. Semoga rezeki kalian makin tambah banyak, dompet kalian juga makin tambah tebal-tebal ya. Amin. Oke teman-teman, jadi di sini kita lagi ketemu Asesap. Nah, buat kalian yang punya Asesap, yang menggunakan Asesap, kalian boleh tonton video ini sampai full, jangan di skip. Siapa tahu kalian nemu kejadian masalah yang sama seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau cek, mau analisa sendiri, nanti kalian bisa ya. Ya teman-teman, jadi ini Asesap biasanya kan terjadi masalah error di remote nggak bisa, di itu juga nggak bisa ya. Nah, kalau buat teman-teman, asal teman-teman yang yang sensornya itu masih full lampunya nyala, biasanya itu ada kode-kode error ya, error FO, H3 atau apa segala macamnya. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu kodenya, kode-kode error buat Asesap, teman-teman bisa lihat di beranda video saya. Nah, kalian tinggal pencet profil, nanti kalian tinggal cari-carilah. Di situ pasti ada video mengenai Asesap yang mengenai error FO atau apa segala macam. Atau mungkin di channel-channel sebelah juga udah ada ya. Oke teman-teman, jadi kita langsung aja ya, kita mulai bahas. Nah, kalau misalkan error kayak begini FO kadang-kadang itu nyala nggak lama kemudian mati. Nah, ini bisa jadi error FO atau H3. Kalau H3 biasanya malah nggak mau hidup sama sekali ya. Nah, kalau misalkan indoor mau hidup tapi nggak dingin atau sama sekali, itu bisa jadi penyebabnya satu yaitu tadi error FO, keduanya kompresor mati, ketiganya termisnya rusak. Nah, yang paling sering sih biasanya karena tekanan freonnya berkurang ya. Nah, kalau yang ini kita mau cek dulu. Oke. Pertama kita hidupkan dulu AC-nya on off. Nah, dan ini lampunya udah hilang ya, jadi buat kode-kode error yang seperti ini susah terdeteksi. Tapi kalau seandainya mati hidup, kita bisa lihat ke sini, kita lihat ke mesin dulu ya teman-teman ya. Nah, nih teman-teman bisa lihat bagian kipasnya jalan. Nah, kita nih dulu, bagian kipasnya jalan tapi mesinnya nggak ada geteran. Nah, ini menandakan apa? Menandakan kalau ini ada permasalahan di bagian kompresor atau mesin. Nah, biasanya di mana? Biasanya adanya di kapasitor atau mungkin di overloadnya yang rusak. Nah, buat mastiin kita buka dulu ya, kita bongkar dulu, nanti kalau udah ketahuan kita cek, baru kita bahas lagi, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita bongkar dulu. Tapi ingat ya teman-teman, kalau dalam kondisi kayak begini kita matikan dulu supaya tidak berbahaya. Baik kawan, nah ini ya, ini udah kita hidup, udah kita buka-buka, udah bongkar. Nah, tuh udah kita bongkar dan mesinnya belum mau jalan, tapi kita coba dulu lah, karena kalau kita lihat di sini apa kapasitornya nggak terlalu rusak juga ya, tapi mendingan kita cek lah. Tapi kalau seandainya kapasitornya nanti tetap nggak mau start ya, berarti mau nggak mau kita ganti. Oke kawan-kawan, nah tadi untuk bagian kapasitornya udah kita cek ya, dan mesinnya juga kita udah coba, udah mau jalan. Nah, ini untuk bagian evaporator juga udah kita cek, semuanya aman. Nah, sekarang kita bahas lagi mengenai kompresor AC yang mati hidup. Salah satu penyebabnya selain itu tadi kapasitor yang rusak, kemudian tekanan freon yang berkurang, bisa juga dari sini nih teman-teman, termis atau termostat. Nah, termostat ini kalau misalkan rusak atau apa juga bisa jadi penyebab AC mati hidup.
Nah, kalau untuk remote AC yang menggunakan digital seperti ini, waduh kawan-kawan nih, di sini lagi hujan ya. Di sini hujan, makanya agak, kalau misalkan suaranya agak kurang jelas, mohon maaf ya. Nah, kalau untuk AC yang mati hidup yang menggunakan lampu digital seperti ini, teman-teman cukup perhatikan ya, ketika teman-teman menyalakan atau menghidupkan AC di suhu berapa pada setelan remote, misalkan di suhu 20 di setelan remote, kok kemudian nyala berapa lama mati. Nah, teman-teman perhatikan di sensor di sininya. Di lampu digitalnya ini kembali ke suhu 20 atau ke 25. Kalau semisalkan kok mati hidupnya nyalanya kembali ke suhu 25, teman-teman perhatikan ini ya, biasanya permasalahannya di bagian colokan. Bagian colokan atau power. Nih, powernya seperti ini ya. Ini pokoknya di bagian power utama supply untuk AC. Kalau misalkan mati hidup kok digitalnya nyala ke suhu 25. Nah, kemudian kalau di sininya aman, kalau teman-teman udah cek kok di sininya aman, berarti permasalahannya ada di sini nih, teman-teman, modul. Bagian modul yang sering rusak adalah ini. Nah, nih. Ini tombol ya, tombol on off manual. Nah, biasanya tombol ini rusak atau mungkin kotor ya. Kotor, biasanya kotor karena debu atau apa, kemudian lembab. Ini bisa jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Bisa jadi AC mati hidup dan setelan suhunya ke 25. Tapi kalau kembali ke suhu 16 berarti ada permasalahan di tempat lain. Kalau misalkan kok mati hidup kembali ke suhu 16, ini bisa jadi karena kendor atau mungkin ininya rusak. Nah, kalau ini rusak mah biasanya menunjukkan kode error EVO ya. Soalnya jarang sekali mati hidup sendiri kayak begini, karena kalau yang AC suka mati hidup biasanya permasalahannya ada di colokan. Ada di colokan atau mungkin di tombol manual. Cek. Nah, ini nggak ada bocor. Kita bahas di bagian elektronik. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan tadi bisa jadi sedikit panduan. Mudah-mudahan bisa berguna, bisa bermanfaat. Kalau nggak berguna, nggak bermanfaat, paling nggak teman-teman mudah mau nonton. Ya, semoga bisa sedikit membantu lah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.